Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi bersama dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini kami akan memaparkan market update untuk tanggal 4 Juli 2023. Untuk yang pertama, kita masuk dulu ke today's outlook, di mana untuk kemarin indeks utama Wall Street ditutup naik tipis pada sesi perdagangan yang diperpendek menjelang libur hari kemerdekaan 4 Juli, didukung oleh lonjakan saham Tesla dan menguatnya saham perbankan seiring kinerja mereka melewati stress check dari The Fed. Kurva imbal hasil dari US Treasury mencapai inversi terdalam pada hari Senin sejak 1981 yang mencerminkan kekhawatiran pasar keuangan tentang ekonomi negara secara keseluruhan. Adapun hal tersebut sesuai dengan Amerika Serikat yang melaporkan ISM Manufacturing PMI bulan Juni di level 46 saja. Nyatanya kontraksi baik dari forecast maupun periode sebelumnya. Pelambatan roda ekonomi juga ternyata terlihat pada negara-negara barat lainnya seperti Prancis, Jerman, Eurozone, dan Inggris yang melaporkan manufacturing PMI bulan Juni yang masih berjuang di area kontraksi yaitu di bawah 50. Sebaliknya dari China, mereka mempublikasi Caixin Manufacturing PMI bulan Juni berhasil ekspansif di angka 50,5, lebih tinggi daripada forecast 50,2. Adapun pagi ini Korea Selatan telah merilis data inflasi bulan Juni yang muncul di angka 2,7% year on year, lebih rendah dari konsensus 2,9% dan bulan Mei di 3,3%. Dan adapun Indonesia memulai hari perdagangan pertama di semester 2 ini dengan hentakan bull yang cukup kuat, ditutup naik 0,52% ke level 6696.72, didukung oleh foreign net buy sebesar 253,1 miliar rupiah. Inflasi bulan Juni di Indonesia keluar di angka 3,52% year on year, lebih rendah dari perkiraan 3,6%, dan pastinya makin melandai dari bulan Mei di 4%. Inflasi inti juga melambat ke titik terendah 13 bulan pada tingkat 2,66% dari 2,6% pada bulan Mei. Secara bulanan, harga-harga konsumen naik 0,14% month of month. Bulan Juni menyusul kenaikan 0,09% pada bulan sebelumnya serta lebih rendah daripada konsensus 0,24%. Adapun data kepariwisataan menyebutkan bahwa turis mancanegara yang tiba di Indonesia pada bulan Mei melonjak 166,42% year on year, seiring perbaikan sektor wisata yang berkesinambungan setelah kegiatan ekonomi dibuka penuh pasca larangan mobilitas pasca pandemi. Kemudian dari sudut komoditas, harga minyak mentah terdongkrak setelah Saudi Arabia memperpanjang pemangkasan produksi 1 juta barel per hari sampai dengan bulan Agustus. Harga emas tertekan menguatnya US dollar seiring meningkatnya kemungkinan naiknya suku bunga lanjutan oleh The Fed. Sementara harga CPO Malaysia naik untuk ketiga kali berturut-turut di titik tertingginya 2 bulan, mengiringi kenaikan barang substitusi minyak kedelai Chicago yang dipicu oleh kekhawatiran atas mengeringnya penanaman dan persediaan di Amerika Serikat. Kemudian untuk most active stocks, adapun untuk most active stocks itu ada dari emiten BMRI, BCA, BRI, PTBA Telkom, BNI, ASI, Goto, UNTR, dan Adaro. Kemudian untuk foreign transaction, untuk net foreign buy-nya itu terdiri dari top 5-nya itu ada BRI, BMRI, BBNI, Adro, dan ASI. Sedangkan untuk top sell-nya itu ada BBCA, UNTR, PTBA, Goto, dan INDF. Kemudian kita berlanjut untuk ke domestic dan global news. Untuk domestic news-nya di sini ada stok jagung terancam defisit, peternak desak impor pakan. Peternak ayam mengusulkan pemerintah membuka keran impor jagung untuk pakan seiring dengan stok yang diprediksi defisit hingga akhir tahun ini. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR, Musbar mengusulkan agar pemerintah membuka keran impor jagung untuk pakan. Terlebih harga jagung pakan telah naik 20% dari HAP-nya. Berdasarkan peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 5 tahun 2022 ditetapkan HAP jagung pakan di tingkat peternak itu sebesar Rp5.000 per kilogram. Sedangkan harga jagung berdasarkan panel harga pangan per 3 Juli 2023 telah mencapai Rp6.310 per kilogram.
Para peternak khawatir stok jagung pakan pada semester 2 akan semakin menipis. Musbar juga menyebut bahwa kebutuhan jagung bulanan sekitar 625.000 ton. Apabila pemerintah mengimpor jagung sekitar 200.000 ton per bulan, maka harga jagung pakan bisa ditekan sesuai dengan HP-nya. Kemudian untuk global news-nya adalah harga CPO lagi-lagi naik terdorong oleh menguatnya minyak kedelai. Harga kontrak CPO di Bursa Malaysia Derivatives lagi-lagi naik pada perdagangan Senin kemarin, terdorong oleh menguatnya minyak kedelai di Chicago Board of Trade. Berdasarkan data Bursa Malaysia Derivatives pada penutupan Senin kemarin, kontrak berjangka CPO untuk pengiriman bulan Juli 2023 naik di Rp3.945 Malaysia per ton. Kemudian untuk kontrak berjangka CPO pengiriman Agustus 2023 terkerek Rp194 Malaysia menjadi Rp3.988 Malaysia per ton. Adapun trader minyak sawit David Eng mengatakan bahwa kekhawatiran cuaca di Amerika Serikat terus mendorong kenaikan harga minyak nabati. Ekspektasi laju produksi yang lebih lemah dari perkiraan dapat mendukung harga dalam waktu dekat, ungkapnya dikutip dari Bernama. Kemudian kita lanjut ke company news. Untuk pertama, ini ada dari emiten Main, yaitu perluas pasar ekspor. PT Malindo Feedmill Tbk atau Main berencana akan merambah ke beberapa negara baru untuk mengekspor olahannya seperti Singapura, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Brunei. Adapun produk-produk andalan yang akan diekspor adalah produk olahan nugget, sosis, dan produk frozen. Kemudian emiten kedua ini ada dari emiten Weton. Total kontrak baru capai 3,07 triliun rupiah hingga bulan Mei 2023. PT Wijaya Karya Beton Tbk Weton mencatat kontrak baru yang didapat perusahaan hingga bulan Mei 2023 mencapai 3,07 triliun rupiah. Weton menargetkan bahwa perolehan kontrak baru sebesar 8,65 triliun rupiah di tahun 2023. Perolehan kontrak baru ini berasal dari beberapa proyek konstruksi seperti pembangunan tol Ancol Timur Pluit, kemudian pengadaan tiang listrik PLN, proyek Elevated Road and Bridge Indah Kiat Karawan atau KIK Power Plant, NCICD tahap 6, dan proyek jalan layang kereta api Medan Binjai serta beberapa proyek konstruksi lainnya. Kemudian lanjut dari emiten ADCP bidik kontribusi pendapatan berulang 20%. PT ADCP atau Adi Komuter Property Tbk mengincar recurring income atau pendapatan berulang dapat berkontribusi sekitar 15 hingga 20% dari total pendapatan di 2023. Target pendapatan berulang tersebut akan didominasi oleh Hotel Grandika yang terletak di Jakarta, Semarang, dan Medan. Per kuartal 1 2023, kontribusi dari segmen hotel pun meningkat 25,37% dari 20,63 miliar rupiah menjadi 25,86 rupiah miliar secara year on year. Kemudian, adapun untuk kalender global dan domestic economy kalender yang ditunggu hari ini ada dari Korea yaitu CPI year on year dan dari Jepang yaitu monetary base year on year. Kemudian untuk corporate calendar itu tidak ada RUPS untuk hari ini. Namun ada beberapa cum dividen dari beberapa emiten untuk tanggal 4 Juli ini seperti ACES, Aksio, Camp, DPNS, INDS, IPCM, KKGI, MFMI, MKPI, Laju, dan Ruis. Selanjutnya kita berlanjut untuk ke stock pick untuk hari ini. Sebelumnya kita masuk ke proyeksi IHSG untuk tanggal 4 Juli 2023 di mana kami memproyeksikan adalah bullish, di mana saat ini menguji resistance MA50-nya. Untuk support level ada di 6680 hingga 6670, 6620 hingga 6600, 6560 hingga 6550. Untuk poin-poin resistennya ini ada di 6735, 6765, kemudian 6950 hingga 6960, dan yang terakhir 7000 hingga 7040, di mana untuk advice-nya adalah speculative buy atau average up accordingly. Untuk stock pick yang pertama ini ada dari emiten Ali, di mana untuk Astra Agro Lestari Tbk ini saat ini sudah berhasil menguji support di neckline pola inverted head and shoulders-nya atau bullish reversal, di mana Ali juga berhasil break ke atas MA10 dan MA50-nya. Kami meng-advise buy di mana untuk entry level di 7600, average up jika berhasil 7675,
target 7875, 8000 hingga 8050, 8175 dan yang terakhir 8425 hingga 8500. Stop loss jika menembus level 7350. Emiten kedua selanjutnya adalah ASA, Adi Asarana Armada Tbk, di mana untuk overview-nya adalah uji support lower channel atau uptrend-nya. Kami mengadvise speculative buy, di mana untuk entry level boleh di 1285, average up jika berhasil melewati level di 1305. Untuk target pertama ada di 1420 hingga 1445, selanjutnya di 1500, dan yang terakhir selanjutnya ada di 1580 hingga 1600. Stop loss jika menembus level 1250. Selanjutnya emiten dari emiten Antam, Aneka Tambang Tbk. Saat ini Antam berhasil bertahan pada support bullish trendline jangka pendeknya, di mana kami melakukan advice yaitu speculative buy di entry level 1965, average up jika berhasil menembus level 1995 hingga 2005. Kemudian target pertamanya ada di 2030, selanjutnya di 2060, dan selanjutnya ada di 2130 hingga 2150. Stop loss jika menembus level 1930. Selanjutnya dari emiten Pewon, Pakuan Jati Tbk, di mana overview-nya adalah bertahan pada support bullish trendline jangka pendeknya, di mana kami mengadvise speculative buy di entry level 494, average up jika berhasil menembus 500. Adapun untuk target-targetnya, yang pertama ada di 525 hingga 530, selanjutnya di 545 hingga 560. Stop loss jika berhasil tembus ke level 478. Selanjutnya dari emiten yang terakhir ini ada dari emiten ITMG, Indo Tambang Raya Megah Tbk, di mana overview-nya saat ini berhasil picking up setelah rebound dari support MA10 yang telah golden cross dengan MA20-nya. Kami mengadvise speculative buy, di mana untuk entry level ada di 24675, average up jika berhasil melewati 24775 hingga 24875. Untuk target-targetnya, yang pertama ada di 26300 hingga 26600, selanjutnya 27700, selanjutnya 29500 hingga 30000, dan target terakhir ada di 31800 hingga 32000. Stop loss jika ITMG berhasil menembus ke level 23600. Itu saja Sobat Happy Investor untuk paparan market update sekaligus topik pada tanggal 4 Juli 2023. Terima kasih telah menyaksikan. Happy trading!